Pernah gak sih kamu habis dengerin curhatan teman selama 2 jam, terus dia bilang, makasih ya, aku lega banget. Tapi kamu yang justru pulang ke rumah dengan kepala penuh dan dada yang berat. Dia lega, tapi malah kamu yang kelelahan. Dan yang lebih anehnya, kamu malah gak bisa marah. Karena memang kamu yang nawarin. Kamu yang bilang, cerita aja, aku dengerin kok. Kamu yang stay sampai tengah malam, padahal besok ada deadline. Tapi setelah semua itu, ada bagian-bagian kecil dari diri kamu yang diam-diam nanya, kok rasanya aku yang capek ya daripada dia? Kalau misalkan kamu pernah ngerasain itu, tenang aja, niat baik kamu itu nyata. Kamu bukan orang yang salah, tapi ada sesuatu yang perlu kita cek bareng-bareng hari ini. Dan sesuatu itu, dalam psikologi kita kenal dengan istilah sindrom penyelamat. Ini tuh bukan istilah yang scary banget kok. Ini cuma nama untuk pola yang diam-diam bikin banyak orang itu kayak ngerasa kelelahan tanpa tahu dia tuh kenapa sebenarnya. Sindrom penyelamat itu tuh bukan soal kamu suka menolong. Karena menolong itu bagus. Yang jadi masalah adalah ketika kamu merasa nggak bisa berhenti menolong, bahkan waktu kamu sendiri lagi kayak kehabisan tenaga. Ciri-cirinya mungkin terasa familiar. Karena yang pertama, mungkin kamu kayak selalu jadi orang pertama nih yang dihubungi waktu ada yang butuh bantuan. Atau misalkan kayak kamu tuh susah banget kayak bilang, enggak deh, kayaknya aku nggak bisa sekarang. Dan kalau misalkan ada teman yang sedang susah, tapi dia nggak cerita ke kamu malah kayak ngerasa sedikit tersinggung gitu. Kayak, loh, kenapa dia gak minta tolong ke aku ya? Nah, ini yang menarik, karena disitulah kuncinya. Orang dengan sindrom penyelamat sering tanpa sadar kayak merasakan harga dirinya tuh naik turun, tergantung seberapa dibutuhkan dia oleh orang lain. Waktu ada yang butuh bantuan dan kamu bisa kasih, kamu tuh kayak ngerasa berarti banget. Tapi kalau misalkan gak ada yang butuh kamu, kayak ada rasa hampa gitu, yang susah buat dijelasin. Jadi secara nggak sadar, kami tuh kayak terus mencari nih situasi di mana kamu itu bisa jadi pahlawan. Bukan karena jahat, tapi karena itu tuh satu-satunya cara di mana otak kamu tuh tahu cara merasa aman. Bedanya sama empati yang sehat, itu tipis, tapi penting banget. Empati yang sehat bikin kamu kayak ngerasa ikut merasakan nih apa yang dirasakan oleh orang lain. Lalu tetap bisa memilih seberapa jauh kamu mau terlibat. Kamu hadir, tapi tetap punya kaki yang berpijak di tanah kamu sendiri. Sindrom penyelamat yang udah kebablasan itu tuh bikin kamu ikut tenggelam. Kamu nggak cuma dengerin masalah mereka, tapi kamu kayak juga bawa pulang masalah itu sendiri. Tidur sama masalah itu, dan bangun besok pagi tuh masih kayak mikirin solusinya tuh kayak gimana sih? Coba deh bayangin, kamu lagi berenang di laut, dan teman kamu tuh kayak mulai panik nih karena kelelahan. Kamu pengen bantu, jadi akhirnya kamu terjun. Niatnya mungkin kamu pengen jadi pelampung gitu buat teman kamu, biar dia bisa pegang sesuatu dan nafas lagi gitu dengan baik. Tapi karena kamu sendiri nggak punya pelampung, yang terjadi bukan malah kamu yang menyelamatkan dia, tapi kalian berdua yang malah jadi tertarik ke bawah. Kamu nggak jadi pelampung, tapi justru kamu yang malah jadi jangkar. Dan lucunya, kamu bahkan nggak sadar nih, kapan kamu berubah dari pelampung jadi jangkar. Pola ini tuh sering punya akar yang lebih dalam. Banyak orang yang tumbuh di lingkungan di mana kasih sayang itu terasa bersyarat. Mungkin dulu waktu bantu ibu di rumah, kamu dapat pujian. Waktu kamu jadi anak yang gak rewel dan selalu kayak oke-oke aja, kamu tuh terasa lebih dicintai. Pelan-pelan otak kamu jadi belajar satu rumus. Ternyata jadi berguna itu sama artinya ya dengan jadi layak untuk dicintai. Nah sekarang, setiap ada orang yang butuh bantuan, otak kamu tuh langsung siaga. Bukan karena kamu manipulatif, bukan juga karena kamu punya agenda tersembunyi, tapi karena menolong adalah cara otakmu untuk bilang, aku aman, aku berarti, dan aku nggak akan ditinggal. Kamu cuma manusia yang punya kebutuhan yang sangat manusiawi. Nah, kalau misalkan kamu ngerasa, kayaknya ini gue banget deh, tenang aja, karena bagian selanjutnya ini yang paling penting. Yang paling penting adalah gimana sih cara kita keluar dari pola ini tanpa jadi orang jahat. Oke, jadi gimana ya cara kita keluar dari pola ini tanpa tiba-tiba jadi orang yang cuek dan gak mau tahu urusan siapapun? Mungkin langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah bedakan dulu nih motivasinya. Tanyakan dulu ke diri sendiri sebelum kamu bilang iya. Aku mau bantu ini tuh karena aku memang bisa dan mau, atau karena aku takut dianggap gak peduli kalau misalkan aku nolak. Nah, dua hal itu yang kelihatannya tuh mirip dari luar, tapi rasanya benar-benar beda banget di dalamnya.
Yang pertama, ini tuh bisa bikin kamu ngerasa penuh. Dan yang kedua, pelan-pelan bisa menguras energi kamu. Coba deh kamu jujur ke diri sendiri. Kalau misalkan kamu menolak, apa yang paling kamu takutkan? Temen kamu marah, kamu dianggap egois, atau kamu takut dia nggak butuh kamu lagi? Jawaban dari pertanyaan itu biasanya lebih jujur dari alasan yang kamu ceritain ke orang lain. Langkah yang kedua, belajar bedakan mana masalah yang memang butuh kamu dan mana masalah yang sebetulnya harus dia selesaikan sendiri. Kenapa? Karena ini tuh penting banget. Karena seringkali kita tuh tanpa sadar mengambil alih masalah orang lain, padahal tugas kita tuh cuman hadir, bukan jadi solusinya. Kamu bisa dengerin curhatan teman kamu tanpa harus langsung cari jalan keluar. Kamu bisa bilang, aku di sini tanpa harus selesaikan semua masalahnya sampai tuntas. Karena kehadiran diri kamu sendiri itu kayaknya udah sangat bernilai banget. Kamu nggak harus jadi pemadam kebakaran setiap ada yang ngeluarin asap. Langkah ketiga, mungkin kamu bisa latih nih satu kalimat sederhana yang mungkin bisa jadi natural kalau misalkan kamu ulangi terus. Contohnya, oke, aku bantu, tapi sekarang aku lagi butuh energiku sendiri nih. Yaudah, titik, sampai di situ. Gak perlu panjang, gak perlu minta maaf berkali-kali, gak perlu kasih alasan yang panjang supaya biar kelihatannya tuh valid, karena kelelahan kamu itu tuh udah valid dari sananya, bahkan sebelum kamu jelasin. Dan kalimat ini tuh bukan kalimat orang jahat, tapi ini kalimat orang yang jujur. Langkah keempat, kamu bisa isi ulang energi kamu sendiri, terlebih dahulu sebelum kamu bisa ngasih energi kamu ke orang lain. Kamu pasti pernah denger nih instruksi di pesawat sebelum take off, di mana pasang masker oksigen kamu sendiri sebelum kamu bantu orang di sebelah kamu. Nah, itu bukan karena kamu lebih penting, tapi kalau kamu pingsan duluan, kamu nggak akan bisa bantu siapapun. Nah, prinsip yang sama ini juga berlaku di kehidupan kamu sehari-hari. Bukan sesuatu yang egois kok kalau misalkan kamu butuh istirahat, bukan jahat juga kalau misalkan kamu nggak angkat telepon malam ini gitu dari temen kamu. Itu namanya bertahan hidup, supaya besok kamu masih punya tenaga nih, atau sesuatu yang bisa kamu kasih ke orang lain. Dan satu hal lagi soal boundaries yang sering disalahpahami. Batas diri itu tuh bukan tembok tinggi yang kamu bangun untuk mengusir orang-orang yang kamu sayangi. Batas diri itu lebih kayak pagar di sekeliling tanaman gitu. Nah, pagar ini tuh bukan buat tutup akses, tapi supaya tanamannya bisa tetap tumbuh, tetap hijau, tetap ada sesuatu yang indah di dalamnya waktu orang lain datang berkunjung. Kalau misalkan kamu terlalu capek nih buat jadi penyelamat banyak orang, itu tanda kamu udah terlalu lama nggak menghitung dirimu sendiri dalam persamaan itu. Oke, mungkin yang terakhir nih. Menolong orang itu indah, beneran deh. Tapi kamu juga berhak ditolong. Dan orang pertama yang seharusnya melakukan itu adalah diri kamu sendiri. Kalau misalkan kamu penasaran kenapa pola ini tuh bisa terbentuk dalam diri kamu, dan kenapa kamu susah bilang enggak, kenapa kamu kayak merasa dibutuhkan gitu, atau misalkan seberapa dalam sih kamu menekan kebutuhan dirimu sendiri, hal-hal seperti itu sebenarnya sering terbaca dari pola tulisan tangan. Bukan sulap, tapi grafologi memang bisa bantu kamu untuk lihat sisi diri kamu yang selama ini kamu abaikan. Kalau kamu penasaran, kamu bisa cek di grafologiindonesia.com/tes grafologi. Siapa tahu kamu nemu sesuatu nih yang bikin kamu bilang, oh, pantesan. Kalau video ini relate buat kamu, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang mungkin harus denger ini juga. Dan aku Cindy, ini dia Mental Check. Sampai jumpa minggu depan.